Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 911. Dalam aturan permainan Zajinhua, 3A adalah yang terbesar di sisi baiknya, tetapi ada pengecualian untuk semuanya. Ada jenis kartu yang lebih besar dari 3A, dan itu adalah kartu tunggal 235. Kartu tunggal 235 adalah kartu terkecil, kartu apapun kecil, tetapi dia memiliki kemampuan magis, yaitu memakan macan tutul. Benar sekali, satu kartu berisi 235 dapat membunuh macan tutul manapun. Ini sedikit mirip dengan permainan pertarungan catur binatang. Dalam pertarungan catur binatang, gajah tidak terkalahkan, dan tikus adalah yang terkecil, tetapi tikus dapat memakan gajah. Dalam keadaan normal, hampir semua kartu dengan 235 dapat dibuang, karena kemungkinan memainkan macan tutul terlalu rendah, tetapi kartu apapun yang bukan macan tutul dapat memakan Anda. Apakah Anda berani bertaruh dengan 235? Apakah Anda begitu yakin bahwa lawan Anda memegang macan tutul? Stephen Lin melirik Zhao Sui, dan menemukan bahwa Zhao Sui baru saja meliriknya, lalu mengangguk. Tanpa jejak, kesadarannya jelas, yaitu, saya telah memberi Anda kartu tertinggi, dan Anda baru saja menang. Brengsek, Stephen Lin sedikit malu saat ini. Jelas, Zhao Sui dengan sempurna menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Kai Juns melalui keahliannya. Dia dibagikan kartu terbesar dan Li Xuan dibagikan kartu terbesar kedua. Dua set kartu disimpan di tangannya di sisi lain, itu cukup untuk mengambil harta keluarga dan menghancurkannya. Namun, dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa 235 yang dapat membunuh macan tutul akan muncul di tangan beberapa orang lain yang dia tidak sengaja membuat kartu. Namun, yang membuat Stephen Lin merasa beruntung adalah, menurut gaya permainan sebelumnya, kartu akan diperiksa jika ada puluhan juta di tiga sisi. Jika Natalie melihat kartu lebih awal dan menemukan bahwa itu adalah 235, maka dia pada dasarnya akan melipat kartunya. Karena kartu ini terlalu kecil, dan hanya memakan macan tutul, kecuali orang yang memegang kartu mengetahui bahwa ada macan tutul di lapangan, tidak mungkin untuk bertaruh. 20 juta. Li Xuan tidak melihat kartunya, tetapi tampaknya sangat percaya diri dengan kartunya sendiri, jadi dia mengangkat tangannya dan membuang 20 juta. Keluarga Li Xuan berikutnya adalah Natalie, dan Natalie secara alami tidak akan tertipu oleh 20 juta, jadi dia juga bosan. Stephen Lin berpikir sejenak dan memutuskan untuk melihat kartu-kartu itu. Karena saat ini, jika Anda memeriksa kartu dan kemudian bertaruh, orang lain secara alami akan memeriksa kartunya. Stephen Lin mengambil kartu dan melihatnya, tanpa ekspresi di wajahnya. Dia melemparkan 40 juta ke atas meja. 40 juta, kata Stephen Lin. Mereka bertaruh 40 juta dengan memeriksa kartunya, dan dua yang terakhir tentu saja hanya bisa melihat kartunya. Setelah membaca kartunya, mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki kartu bagus di tangan mereka, jadi mereka harus membuang kartunya. Apakah kamu mendapat kartu yang bagus kali ini? Li Xuan bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, ini cukup besar, kata Stephen Lin, dan melirik Natalie. Niat awalnya adalah memberi isyarat kepada Natalie untuk membaca kartu, sehingga Natalie akan kehilangan kartu setelah membaca kartu, tetapi pandangan sekilas ini membuat Natalie salah paham. Karena Natalie ingat apa yang dia alami kemarin lusa. Sehari sebelum kemarin, Stephen Lin juga memberitahunya bahwa dia cukup besar, tetapi pada akhirnya dia mendapatkan satu kartu Kika 2 dan melumpuhkan straight flush-nya. Memikirkan hal ini, amarah melonjak ke dalam hati Natalie. Apakah kamu mengingatkanku bahwa aku tertangkap olehmu kemarin? Natalie bertanya dengan wajah gelap. Stephen Lin tertegun sejenak, dan baru saja akan menjelaskan, dia mendengar Li Xuan dari samping berkata,
Nyonya, saya dengar Anda kehilangan dia lebih dari 1 miliar dengan flus lurus beberapa hari yang lalu. Apakah ada masalah? Tanya Natuli. Tidak, aku hanya ingin mengatakan, hanya ada kita bertiga sekarang, kamu dan aku tidak melihat kartunya, mengapa kita tidak mendorongnya? Li Xuan bertanya. Oke, Natali langsung menyetujui lamaran Li Xuan. Dalam permainan Zajin Hua, jika ada 2 atau lebih pemain di meja yang tidak melihat kartunya, orang yang melihat kartu Anda tidak dapat membukanya kecuali mereka juga melihat kartunya. Siapa yang memeriksa akan menggandakan atau melipat. Ini adalah cara bermain yang sangat menjijikkan. Jika kartu Anda tidak cukup kuat, Anda akan bertaruh besar-besaran di atas, dan akibatnya, mereka akan langsung melukai Anda dengan tangan yang bagus. Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap Li Xuan. Orang ini Li Xuan tahu bahwa dia adalah kartu yang bagus, tetapi dia mendesak Natali untuk melawannya. Dia berencana untuk memenangkan dia dan Natali. Orang tua ini benar-benar bukan lelucon. 20 juta. Li Xuan melemparkan 20 juta chip lagi ke atas meja. Natali mengambil chip itu dan hendak melemparkannya ke atas meja ketika Stephen Lin tiba-tiba berkata, jika aku jadi kamu, aku pasti akan menonton kartunya. Sebelum bermain, dan hasil dari menjadi bodoh hanya akan menjadi kekalahan yang bodoh. Petik 2. Bersalah. Natali melirik Stephen Lin, dan melemparkan 2 chip ke atas meja alih-alih mendengarkan nasihat Stephen Lin. Aku ikut, kata Natali. Stephen Lin mengerutkan kening, berpikir sejenak dan kemudian meletakkan 5 keripik di atas meja. Lihat kartunya, 50 juta, kata Stephen Lin. Apakah ini mencoba menakut-nakuti kita? Li Xuan tersenyum, mengangkat tangannya dan mengeluarkan 3 keripik, dan berkata, bosan, 30 juta. Petik 2. Telepon. Natali terus menelepon. Lihat kartunya, 100 juta. Stephen Lin hanya membuang 10 chip. Apakah ini benar-benar akan membuat kita takut? Anak muda, kamu cukup simpatik, kata Li Xuan. Stephen Lin melirik Li Xuan. Li Xuan pasti tahu bahwa keduanya memiliki nama besar, dan dia juga tahu bahwa keduanya memiliki nama besar. Untuk memenangkan uang Natali, itulah mengapa Li Xuan mengucapkan kalimat seperti itu. Kurasa dia menangkap ayam, seperti kemarin lusa, kata Li Xuan kepada Natali. Saat ini, Natali sebenarnya berencana untuk melihat kartu-kartu itu, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Li Xuan, Natali tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Li Xuan masuk akal. Aku bosan dengan 50 juta, aku tidak ingin mengemudi, jadi aku akan bosan sampai akhir, kata Li Xuan. Menurut aturan di sini, ada maksimal 10 putaran pertaruhan, dan kartu harus dibuka setelah 10 putaran. Ikut. Natali terus memanggil. Saat ini sudah 3 babak yang dimainkan, dan masih tersisa 7 babak lagi. Stephen Lin tidak memiliki banyak pilihan lain saat ini, tetapi terus bertaruh. Kali ini, dia tidak bertaruh ulang, dan menjatuhkan 100 juta di atas meja. Li Xuan dan Natali terus menelepon. Putaran kelima, putaran keenam, putaran ketujuh. Stephen Lin kehilangan 100 juta, sedangkan Natali dan Li Xuan terus membuang 50 juta. Saat ini, chip di atas meja mendekati 1,5 miliar. Ini jelas merupakan putaran dengan chip paling banyak dalam banyak putaran. Di ronde ke-8, Li Xuan masih belum memeriksa kartunya, dan kali ini, dia mengangkat. Bosan, 500 juta. Li Xuan langsung mendorong tumpukan keripik di depannya. Kenaikan mendadak ini membuat semua orang yang hadir bingung. Anda bahkan tidak melihat kartunya. Yang lain sudah melihat kartunya dan bermain 7 putaran. Beraninya Anda terus bosan. Tidak apa-apa jika Anda terus bosan, dan Anda hanya menggandakan 10 kali lipat. Apa yang akan dilakukan ini? Natali juga tidak bisa melihat gaya permainan Li Xuan dengan jelas, bahkan dengan levelnya yang tidak terkendali. Dia tidak bisa mengalahkan 500 juta yang membosankan. Kurasa kita bisa memenangkan yang ini, kata Li Xuan. Natali ragu sejenak,
lalu mengulurkan tangan untuk mengambil kartu-kartu itu. Ini hanya 500 juta, apakah kamu menyusut kembali seperti ini? Li Xuan bertanya lagi. Tangan Natalie berhenti sejenak, lalu menariknya kembali, lalu mendorong keluar tumpukan keripik di depannya. Panggil. Petik 2. Dua orang lainnya yang sudah keluar dari game benar-benar tercengang. Apakah mereka berdua gila? Berikan saja uang kepada orang-orang seperti ini. Stephen Lin mengetuk meja dengan ringan dengan jarinya. Apakah kamu kehabisan uang? Jika kamu tidak punya uang, tidak apa-apa mengambil asetmu, Li Xuan tertawa. Stephen Lin memandang Li Xuan dan berkata, saya akui, kamu bermain sangat indah. Petik 2. Li Xuan mengangkat bahu sambil tersenyum dan berkata, bukannya saya bermain dengan indah, tetapi saya punya banyak uang. Petik 2. Jika kamu gak berani main, buang aja kartunya. Kata Natalie enteng. Aku. Buang kartunya. Stephen Lin meletakkan kartu di tangannya dan berkata tanpa ekspresi. Melipat. Langkah ini tidak hanya membuat dua orang yang keluar dari game terlihat bodoh, tetapi juga Li Xuan. Menurut naskah yang ditetapkan sebelum datang ke sini, Stephen Lin pasti sedang memegang macan tutul yang sangat besar saat ini, dan kemudian Stephen Lin akan berpikir bahwa macan tutulnya pasti lebih besar darinya, jadi Stephen Lin pasti akan terus bermain sampai dia memberikan semua miliknya. Kekayaan tekan semuanya, dan ketika kartu akhirnya ditarik, Stephen Lin akan menemukan bahwa dia baru saja kalah darinya. Saat itu, Stephen Lin akan bangkrut. Tapi sekarang, Stephen Lin melipat kartunya. Dia menyerah macan tutul besar. Mengapa demikian? Apakah dia sudah melihat bahwa ini sebenarnya jebakan yang ditujukan padanya? Tetapi jika dia benar-benar melihatnya, mengapa dia sangat ingin bertaruh sebelumnya? Selama 7 putaran berturut-turut, dia telah bertaruh hampir 700 juta untuk masuk. Apakah 700 juta itu sia-sia? Lihat kamu bermain, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Dia tidak menunjukkan kartunya, tetapi menekannya dan tidak menunjukkannya kepada siapapun. Benar saja, dia menangkap seekor ayam, kata Natalie sambil mencibir. Stephen Lin mengangkat bahu, tidak mengungkapkan pendapatnya. Kamu benar-benar melipat kartumu. Li Xuan menatap Stephen Lin dan berkata, aku tidak bisa menahannya, kartunya tidak besar, dan kalian berdua memegangnya seperti ini, aku bahkan tidak bisa membuka kartunya, jadi aku hanya bisa membuang kartunya, kata Stephen Lin. Pertarungan yang bagus, Li Xuan mencibir. Menurut pendapatnya, Stephen Lin pasti menyadari sesuatu, jadi dia dengan cepat melipat kartunya untuk menghentikan kerugian. Ini membuatnya sangat kesal, lagi pula, rencananya gagal. Li Xuan memandang Natalie. Karena rencananya gagal, dia hanya bisa mengambil sedikit lebih banyak dari wanita ini, jadi setidaknya perjalanan ini tidak sia-sia. Apakah kamu langsung membukanya? Tanya Natalie. Keduanya bertarung berdampingan untuk bertarung melawan Stephen Lin sebelumnya, tetapi sekarang mereka membukanya secara langsung, dan pemenang mengambil semua chip. Ini cara yang bagus. Tidak, lanjutkan. Li Xuan menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepada pelayan, berkata, 2 miliar. Petik 2. Pelayan dengan cepat berjalan ke samping dengan kartu bank. Tidak lama kemudian, setumpuk besar keripik dibawa dan diletakkan di atas meja. Natalie mengerutkan kening. Pada saat ini, dia merasakan ada yang tidak beres, jadi dia dengan tegas mengambil kartunya dan melihatnya. Melihat hal tersebut, hati Natalie tiba-tiba tenggelam. 235. Tangannya ternyata adalah kartu terkecil. Bab 912. Natalie meletakkan kartu-kartu itu di atas meja dengan tenang, melamun. Benar bahwa 235 adalah kartu terkecil, tetapi jika lawan tidak memiliki kartu dan Anda memanggil, maka lawan dapat melipat kartu dan menemukan bahwa kartu tersebut terlalu kecil setelah memeriksa kartu. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan hampir 4 miliar chip di atas meja.
Namun resiko melakukan hal ini sangat tinggi, karena sekarang hanya tersisa 2 orang, dan lawan bisa membukanya sepenuhnya. Yang disebut open adalah langsung memilih membuka kartu tanpa melihat kartunya. Selama lawan diblokir, berarti lawan memiliki 6 dalam satu kartu dan dapat memenangkannya. Godaan 4 miliar chip memang besar, tapi risikonya lebih besar lagi. Berhentilah memukul, itu tidak layak, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa jika Stephen Lin tidak membujuknya, tetapi setelah bujukan ini, kebanggaan Natalie sebagai seorang bangsawan membuncah di hatinya. Terakhir kali dia bermain kartu dengan Stephen Lin, dia melipat sekali, dan memaksa satu kartu untuk mengalahkan straight flush-nya. Sekarang Stephen Lin memintanya untuk melipat lagi, apakah dia memandang rendah padanya? Natalie berpikir sejenak, melambai ke pelayan, dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Pelayan itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tidak lama kemudian, Kai Juns masuk ke kamar pribadi. Nona Natalie. Kai Juns berjalan ke arah Natalie dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu yakin ingin meminjam uang? Ya. Natalie mengangguk. Nah, berdasarkan penilaian kami terhadap aset atas nama Anda, jumlah pinjaman Anda dari kami adalah 8 miliar. Apakah Anda ingin meminjamkan semuanya? Tanya Kai Juns. Pinjam. Natalie mengangguk. Kai Juns tidak berbicara omong kosong, mengeluarkan dokumen dan menandatanganinya untuk Natalie, lalu meminta pelayan untuk membawakan 80 keping emas. All in. Natalie mendorong 80 keping emas ke atas meja. Di balik 80 warna emas, itu mewakili 8 miliar. Natalie tidak hanya menelepon, tetapi dia juga mengangkat. Total chip di atas meja melebihi puluhan miliar dalam sekejap. Sudut mulut Li Xuan menunjukkan ekspresi bersemangat. Dia tidak menyangka Natalie benar-benar akan mengikuti. Dia tidak menyangka Natalie akan mengikuti. Lagi pula, jika Natalie bosan dengan 2 miliar, biayanya 4 miliar. Itu ternyata Natalie tidak hanya menelepon, tapi juga membesarkan. Bagaimana standar ini untuk menangkap ayam? Natalie jelas ingin menakut-nakuti dia dengan 8 miliar. Anak muda, aku suka agresivitasmu dalam bermain kartu. Persis sama seperti saat aku masih muda, tapi terkadang orang tidak bisa hanya mengandalkan agresivitas. Li Xuan mengambil kartu di atas meja sambil berbicara. 3 kartu. 3K, yang kedua setelah kartu Leopard A. Li Xuan tidak bisa menahan senyum, ketika 2 orang pertama membuang kartu mereka di atas meja barusan, dia dengan jelas melihat kartu as. Dengan kata lain, kemungkinan Leopard A di luar hampir nol. Li Xuan memandang Kai Juns dan bertanya, Xiao Kai, berapa banyak uang yang bisa saya pinjam dari Anda? Kai Juns berjalan ke arah Li Xuan dan berbisik, apa yang Anda rencanakan sebagai jaminan? Oke, menurut evaluasi kami sebelumnya terhadap Anda, hak pengelolaan industri pertambangan emas hitam dapat digadaikan dengan total 25 miliar, kata Kai Juns. Ini digadaikan, all in, kata Li Xuan sambil tersenyum. All in, Kai Juns bertanya dengan ngeri, yang disebut all in berarti all in. Tentu saja, karena kamu ingin bermain, ayo mainkan yang besar, kata Li Xuan sambil tersenyum. Kai Juns mengangguk, lalu mengeluarkan dokumen hipotek untuk ditandatangani Li Xuan. Setelah menandatangani dan menyetor, Kai Juns mengirim 250 keping emas, lalu menumpuk semua keping ini di atas meja. 25 miliar. Kenaikan ini benar-benar mengejutkan Natalie. Dia berpikir bahwa dia dapat mengalahkan Li Xuan kembali dengan 8 miliar yuan untuk menangkap ayam, tetapi dia tidak menyangka bahwa Li Xuan tidak hanya menolak untuk mundur, tetapi juga mengambil 25 miliar yuan. Itu 25 miliar. Itu sudah melebihi kekayaan bersihnya, kecuali dia mewarisi gelar ayahnya dan harta keluarga, dia dapat mengambil 251, jika tidak, dia tidak akan dapat mengambilnya apapun yang terjadi. Menurut aturan Zajin Hua, jika Anda ingin membuka kartu, Anda hanya dapat memilih untuk memasang taruhan yang sama untuk membuka kartu,
jika Anda tidak punya uang, Anda bahkan tidak dapat membuka kartu dan hanya dapat melipat kartu. Tentu saja, Anda juga bisa memilih untuk menaikkan. Namun, sekarang dia tidak punya uang sama sekali, dan dia tidak bisa menaikkan taruhan meskipun dia mau. Apalagi, meski dia punya uang, apakah dia berani mengumpulkan dengan 235? Ini adalah ronde pertaruhan ke-10, dan dia harus membalik kartu setelah bertaruh, jadi dia tidak bisa menangkap ayam lagi jika dia mau. Tiba-tiba, Natalie berada dalam situasi putus asa. Jika dia melipat kartunya, dia akan kehilangan semua kekayaannya, tetapi jika dia menelepon, dia tidak akan punya uang. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kejahatan yang dibawa oleh perjudian. Awalnya, dia berpikir bahwa dia memiliki kekayaan bersih miliaran, dan menang atau kalah beberapa ratus juta dalam poker bukanlah apa-apa. Faktanya, dia kehilangan hampir 2 miliar dalam beberapa hari terakhir. Dia merasa bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Dia tidak akan pernah memiliki situasi tingkat tinggi. Dia dapat menghentikan kerugian dalam waktu, bahkan jika dia kehilangan uang, mentalitasnya akan baik. Dia merasa bahwa dia telah mengendalikannya. Sifat judi batin dan judi telah menjadi hiburannya, sarana rekreasi. Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa hari ini, pertaruhan yang tampaknya biasa membuatnya benar-benar terjebak, tanpa kemungkinan untuk keluar. Melihat penampilan Natalie, orang-orang di sekitar tahu bahwa dia sudah tamat saat ini. Zajin Hua adalah permainan modal. Jika Anda punya uang untuk diikuti, Anda dapat mengambil inisiatif. Jika Anda tidak punya uang, Anda bahkan tidak berhak menarik kartu. 25 miliar yang dilemparkan oleh Li Xuan adalah bom raja, bahkan jika Natalie memiliki Leopard A saat ini, dia tidak dapat membukanya tanpa uang. Apalagi, apakah Leopard A begitu mudah didapatkan? Rasa ketidakberdayaan muncul di hati Natalie. Jika dia bisa memulai dari awal, Natalie pasti tidak akan berpartisipasi dalam pertaruhan hari ini. Dia sangat menyesalinya, karena dalam pertaruhan ini, segala sesuatu tentang dirinya akan ikut bersamanya. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini, dan tidak banyak jika. Saat ini, Natalie, seperti semua penjudi yang kehilangan semua uangnya, sangat putus asa tentang kehidupan. Dalam poker, yang terpenting adalah modal Anda sendiri. Jika Anda memiliki modal yang cukup, tidak peduli berapa banyak uang yang hilang, Anda dapat memenangkannya kembali. Sayang sekali Anda tidak memiliki modal, kata Li Xuan dalam nada-nada kemenangan. Natalie tertawa getir, dan hendak melipat. Pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba berbicara. Jual kartumu padaku, kata Stephen Lin. Hah? Natalie tercengang. Semua orang yang hadir juga tercengang. Bahkan Zhao Sui dan Kai Juns juga tercengang. Apa yang terjadi dengan Stephen Lin, mengetahui bahwa Li Xuan memiliki tangan yang bagus, namun dia masih ingin membeli kartu Natalie. Kau mau membeli kartuku? Tanya Natalie tak percaya. Ada cara lain untuk bermain di Zajin Hua. Anda dapat menjual kartu yang tidak Anda inginkan kepada orang lain, dan untuk harganya, Anda dapat bernegosiasi sendiri dengan mereka. Ya. Stephen Lin mengangguk. Kartu ini. Natalie menunjukkan kartunya kepada Stephen Lin untuk dilihat. Kartu ini bagus sekali. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, kamu tidak punya uang untuk memainkan kartu ini, jadi juallah padaku. Kamu. Natalie merasa dia tidak bisa mengerti Stephen Lin setelah itu, mengapa Anda masih mau mengeluarkan uang untuk kartunya? Jual atau tidak? Stephen Lin bertanya. Jual. Natalie mengangguk, sekarang dia ditakdirkan untuk kehilangan segalanya, karena Stephen Lin bersedia membeli, dia harus menjual apapun yang dia inginkan. Oke. Stephen Lin mengangguk dan berkata, 8 miliar, beli tanganmu. Petik 2. 81. Natalie merasa terhina oleh Stephen Lin setelah mendengar angka ini. Saya telah kehilangan puluhan miliar. Anda menyuruh saya menghabiskan 81 yuan untuk membeli kartu saya. Saya telah kehilangan puluhan miliar kartu,
tetapi nilainya hanya 81 yuan. Natalie ingin menghancurkan kartu-kartu itu di depan wajah Stephen Lin, tetapi orang di sebelahnya berseru, apakah gila membeli satu tangan kartu seharga 8 miliar? 8 miliar, Natalie tercengang. 8 miliar, jual aku, kata Stephen Lin. Apa kau tidak gila? Tanya Natalie. Apakah kamu pikir aku gila? Stephen Lin bertanya. Kamu benar-benar membeli tanganku seharga 8 miliar? Tanya Natalie. Tentu saja. Stephen Lin mengangguk, dan kemudian berkata kepada Kai Juns, hipoteknya sebesar 8 miliar adalah milikku. Petik 2. Oke. Kai Juns mengangguk dan langsung setuju. Benarkah? Tanya Natalie lagi, seolah masih belum mau percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. Tentu saja benar, berikan aku kartunya, kata Stephen Lin, dan mengambil kartu itu dari tangan Natalie. Natalie tetap di sana, benar-benar kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Stephen Lin tidak peduli lagi dengan Natalie, tetapi memandang Li Xuan dan berkata, saya sangat optimis dengan tangan Natalie. Mungkinkah menjadi macan tutul? Li Xuan bertanya tanpa ekspresi. Stephen Lin menghabiskan 8 miliar untuk membeli kartu, yang benar-benar gila, tetapi Stephen Lin tidak bisa gila, jadi pasti ada hantu di dalamnya. Ini benar-benar macan tutul. Macan tutul biasa tidak bisa mengalahkannya, kata Stephen Lin. Maka kamu punya nyali untuk menelepon, kata Li Xuan. Sangat membosankan untuk menelepon, mengapa kita tidak bertaruh ulang? Stephen Lin bertanya. Naikkan. Tambahkan apa? Li Xuan bertanya dengan cemberut. Termasuk semua kekayaan bersih. Stephen Lin mengambil kartu bank dan meletakkannya di atas meja dan berkata, ini, saya punya uang tunai 30 miliar. Selain itu, saya akan mengambil semua aset atas nama saya, yang totalnya lebih dari 130 miliar. Anda juga mengambil semua aset atas nama Anda, termasuk proyek yang sedang dibangun, semuanya. Mari bandingkan tangan ini, Anda, apakah Anda membandingkan? Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. 13 miliar. Bos Zhou ternyata adalah orang dengan aset ratusan miliar. Stephen Lin, kenapa kamu membuatku takut? Kata Li Xuan dengan wajah gelap. Stephen Lin. Semua orang yang hadir tertegun lagi, mengapa Stephen Lin tiba-tiba muncul? Bab 913. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk berada di ruang pribadi ini tidak akan asing dengan nama Stephen Lin. Arti nama ini luar biasa. Dia tidak hanya mewakili negara adidaya termuda di Kerajaan Naga, tetapi juga mewakili miliarder paling muda. Banyak orang telah mendengar tentang Stephen Lin, dan bahkan melihat foto Stephen Lin, jadi ketika Li Xuan menyebut nama Stephen Lin, mereka semua tercengang. Stephen Lin adalah seorang pemuda berusia 30-an, tetapi bos Zhou di depannya tidak terlihat seperti berusia 30 tahun, dan penampilannya sama sekali berbeda dari Stephen Lin. Natalie mengerutkan kening. Sebagai orang asing, dia belum pernah mendengar tentang Stephen Lin, jadi Li Xuan tiba-tiba berteriak pada Stephen Lin, dan dia merasa sangat bingung. Saat ini, Stephen Lin mengangkat tangannya dan meraih wajahnya, lalu menariknya dengan keras. Stephen Lin menarik seluruh topeng kulit manusia dari wajahnya. Wajah tampan Stephen Lin muncul di depan semua orang. Li Xuan, jangan katakan apakah kamu menggertak atau tidak, aku hanya akan bertanya apakah kamu berani mengikuti. Stephen Lin menatap Li Xuan dan bertanya. Mata Natalie melebar ke samping, dan dia tidak percaya bahwa pemuda tampan di depannya bisa menjadi pria paruh baya yang berminyak barusan. Orang-orang di sekitar berseru kaget, mereka tidak menyangka bahwa bos Zhou benar-benar Stephen Lin yang menyamar. Kamu bahkan tidak berani membiarkan orang lain melihat wajah aslimu, jadi keberanian apa yang kamu miliki untuk bertaruh begitu besar denganku? Tanya Li Xuan. Aku berani bertaruh bahwa aku akan kehilangan segalanya. Aku memiliki keberanian. Apakah kamu memilikinya? Tanya Stephen Lin. Apakah kamu pikir kamu yakin untuk menang? Hanya mengandalkan kartu yang dibeli dari orang lain.
Li Xuan bertanya. Jangan khawatir tentang apa yang saya pikirkan, tanyakan saja apakah Anda mengikuti. Stephen Lin menatap Li Xuan dan berkata. Sebagai Jianghu tua yang telah hidup selama 60 hingga 70 tahun, Li Xuan samar-samar merasakan sedikit ketidaknormalan dalam kinerja Stephen Lin saat ini. Namun, taruhan Stephen Lin terlalu menggoda. Seluruh kekayaan bersihnya bernilai 130 miliar yuan. Jika mereka kalah darinya, maka Stephen Lin hampir tidak memiliki peluang menghasilkan uang dalam hidup ini, dan pada saat itu, Stephen Lin tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi kepala keluarga Lin. Dia dapat sepenuhnya mengalahkan Stephen Lin hanya dengan satu putaran kartu. Godaan ini begitu besar sehingga meskipun Li Xuan merasakan ada yang tidak beres, dia masih kesulitan mengendalikan keinginannya untuk berjudi. Tolong cepat putuskan apakah akan menaikkan taruhan. Bandar melirik Li Xuan dan berkata. Li Xuan memandang bandar itu, dan menemukan bahwa bandar itu baru saja berkedip saat ini. Kali ini, dia berkedip, seolah-olah untuk menyemangati dia. Li Xuan ingat bahwa Sun Bai telah mengatakan bahwa dia telah menyuap bandar, dan hanya akan mengirim berita tentang bandar tersebut ke Stephen Lin sebelum permainan dimulai. Dengan kata lain, Stephen Lin tidak tahu bandar mana yang dibeli oleh Sun Bai sampai dia memasuki aula pribadi, yang berarti Stephen Lin tidak punya waktu untuk membeli bandar tersebut. Bagaimanapun juga, bandar itu adalah milik mereka. Memikirkan hal ini, Li Xuan merasa sedikit lega. Mungkin bandar juga memberi Natalie kartu bagus untuk membuatnya menang lebih banyak. Setelah Stephen Lin melihat kartu Natalie, dia menemukan bahwa kartu Natalie lebih baik daripada miliknya, jadi dia memutuskan untuk pindah untuk membeli kartunya. Jika dijelaskan dengan cara ini, semua perilaku Stephen Lin saat ini dapat dijelaskan. Li Xuan, sebagai sesepuh Aula Qingmu, jika kamu bahkan tidak memiliki sedikit keberanian, maka jangan tetap di posisi sebagai sesepuh Aula Qingmu, kamu tidak layak, kata Stephen Lin dengan jijik. Angkat, siapa yang takut pada siapa? Li Xuan menamparkan meja dan meraung marah setelah dia mengerti segalanya. Oke, ayo. Segera tulis. Stephen Lin menatap Li Xuan dan berkata, sama seperti yang saya tulis, pertaruhkan semua aset atas nama saya. Petik 2. Beri aku pena dan kertas, kata Li Xuan kepada Kai Juns. Li tua, tidak perlu bermain terlalu besar, kan? Kai Juns juga membujuk Li Xuan. Karena patriark kita ingin bermain, mari bersenang-senang dengannya, kata Li Xuan sambil mencibir. Oke. Kai Juns menghela nafas, dan memerintahkan bawahannya untuk membawa pulpen dan kertas. Segera, Stephen Lin dan Li Xuan menulis pernyataan, mengatakan bahwa keduanya secara sukarela mempertaruhkan semua aset mereka dalam permainan judi hari ini, dan pemenangnya akan memenangkan uang pihak lain. Sidik jari kedua orang tersebut dibubuhi cap pada pernyataan ini, sehingga memiliki kekuatan hukum mutlak. Setelah pernyataan itu ditandatangani, Li Xuan menatap Stephen Lin dan berkata, Stephen Lin, kamu sangat pintar sehingga kamu pikir kamu bisa membujuk Sun Bai untuk membuat jebakan untukku, tapi aku tidak menyangka bahwa semua tindakanmu memiliki sudah lama dikenali oleh Zhao Qing dalam perhitungan Anda. Anda meremehkan tekad King Mutang kami untuk menyingkirkan Anda. Semua peristiwa hari ini sebenarnya berada di tengah permainan. Sun Bai telah mengkhianati Anda setelah menandatangani kontrak dengan Anda. Selesai. Petik 2. Apa? Stephen Lin memandang Li Xuan dengan tidak percaya, dan berkata, Sun Bai mengkhianatiku. Apa yang kamu janjikan sama sekali Stephen Lin, kamu sangat pintar, tetapi kamu tertipu oleh kepintaranmu. Aku memenangkan taruhan ini, kata Li Xuan, membuka kartu di atas meja, dan melemparkannya ke atas meja. 3 raja muncul di depan semua orang seperti ini. Wajah semua orang berubah. 3K, betapa besar kartu itu, kecuali 3A, tidak ada macan tutul lain yang bisa lebih besar darinya. Apa? Teriak Natalie. Jangan kaget, ini adalah permainan kartu.
Anda harus bersyukur bahwa seseorang membantu Anda kehilangan 8 miliar. Untuk Anda, setidaknya kerugian Anda tidak akan melukai tulang Anda. Li Xuan tersenyum bangga. Kamu. Natalie mengabaikan Li Xuan, tetapi menatap Stephen Lin. Tidak ada orang lain selain Stephen Lin yang dapat memahami keterkejutannya saat ini, karena hanya dia yang tahu kartu apa yang dipegang Stephen Lin. Yang paling mengejutkannya adalah, bagaimana Stephen Lin tahu bahwa Li Xuan milik seekor macan tutul. Jika Stephen Lin tidak tahu bahwa Li Xuan adalah macan tutul, dia tidak akan menghabiskan 8 miliar untuk membeli 235. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menang? Stephen Lin tiba-tiba tersenyum. Bukan begitu, Li Xuan bertanya balik. Stephen Lin tersenyum dan berkata, beberapa hari yang lalu, saya pernah mengatakan ini kepada Natalie. Di meja judi, ketika Anda berpikir Anda pasti akan menang, itu adalah ketika Anda ditipu. Sekarang kalimat ini kata-katanya juga untuk Anda. Petik 2. Berhenti menggertak, aku tidak percaya kamu bisa mendapatkan 3S. Kata Li Xuan sambil mencibir. Aku benar-benar tidak bisa memegang 3S. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, perlahan mengambil kartunya sendiri, dan membalikkannya. Namun, Leopard A bukan satu-satunya kartu yang memenangkan Leopard K. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia melemparkan kartu-kartu itu menghadap ke atas meja. 235. Kartu tunggal 235. Kartu terkecil dalam permainan Zajin Hua, siapapun dapat menggosok kartu ini di tanah, tetapi kartu ini memiliki fungsi melawan langit, yaitu memakan macan tutul. Apa? Ya Tuhan, ada semburan seruan dari sekitar, dan tidak ada yang menyangka Stephen Lin akan benar-benar mengeluarkan 235 saat ini. Kartu yang dia beli seharga 8 miliar ternyata paling kecil 235. Mengapa dia percaya bahwa yang diambil Li Xuan adalah macan tutul? Adegan itu dipenuhi dengan seruan yang luar biasa, dan bahkan Zhao Sui pun tertegun. Dia mengirim Leopard A ke Stephen Lin dan Leopard K ke Li Xuan, tetapi tanpa diduga, 235 muncul di desktop. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Li Xuan melihat kartu di depan Stephen Lin dengan heran. Dia tidak pernah menyangka Stephen Lin benar-benar mengeluarkan 235. Jadi, petik 2. Stephen Lin tersenyum sedikit dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Jangan khawatir tentang mengapa saya membeli 235, saya hanya ingin bertanya, apakah saya memenangkan permainan ini? Kata Stephen Lin. Aku tidak mengakuinya, kamu curang. Aku benar-benar tidak mengakuinya. Teriak Li Xuan. Tuan Li, permainan itu dimainkan di bawah pengawasan kita semua. Pada saat yang sama, ada beberapa kamera pengintai yang dipasang di lokasi. Kami dapat menjamin keadilan permainan. Tidak ada yang bisa menipu di meja kami. Kai Juns hitam berkata dengan wajah lurus. Bagaimana tidak mungkin? Bandar ini dibeli oleh orang-orang kita. Bagaimana mungkin tidak mungkin curang? Li Xuan menunjuk Zhao Sui dan berteriak. Kalimat ini mengubah wajah semua orang yang hadir. Li Xuan, ini Venetian, bukan ibu kota kekaisaranmu, dan kamu tidak bisa mentolerir omong kosongmu di sini. Jika kamu berani mengatakan ini lagi untuk menodai hotel Venetianku, aku jamin kamu tidak bisa meninggalkan kota Australia. Kai Juns berkata dengan senyum di wajahnya. Niat membunuh menatap Li Xuan dan berkata. Melihat ekspresi Kai Juns, seluruh wajah Li Xuan menjadi kaku. Sun Bai memang membeli Zhao Sui, tetapi ini adalah Venetian, wilayah Kai Juns, dan Zhao Sui adalah bandar Kai Juns, jadi dia dapat mengatakan apapun yang dia inginkan di luar, tetapi di sini. Sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Zhao Sui dibeli oleh seseorang ya, karena ini sama saja dengan menghancurkan papan nama Venesia. Li Xuan, tanda tangani perjanjian dan transfer. Semua aset atas namamu kepadaku, kata Stephen Lin datar. Tidak,
Tidak mungkin, aku tidak akan memberikannya padamu, tidak mungkin. Li Xuan menggelengkan kepalanya. Orang-orang di sekitar yang menonton adegan ini tidak bisa menahan nafas. Siapa yang mengira bahwa seseorang yang yakin akan menang pada suatu saat akan menjadi penjudi yang tidak tahu malu pada saat berikutnya. Seluruh proses permainan dicatat dan diaktakan oleh notaris terkait dari asosiasi permainan di tempat. Proses permainannya akurat dan tidak ada masalah dengan hasilnya. Saya harap Tuan Li, Anda dapat memenuhinya perjanjian taruhan. Kata Kai Juns. Mungkinkah kamu bisa memaksaku untuk memberikannya jika aku tidak memberikannya padamu? Li Xuan bertanya dengan gigi terkatup. Apakah kamu yakin ingin menipu? Kai Juns bertanya tanpa ekspresi. Aku baru saja curang, ada apa? Kamu bekerja sama untuk menipuku, dan aku pasti akan membiarkan orang menemukan keadilan untukku. Teriak Li Xuan. Bagus sekali. Kai Juns mengangguk sambil tersenyum, lalu mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Keluarlah untuk bekerja, anak-anak kecil. Petik 2. Bab 914. Bagi Kai Juns, dia tidak pernah takut ada penjudi yang curang, karena dia berkecimpung dalam bisnis ini, jadi dia secara alami memiliki cara untuk menghadapi para penjudi. Semua orang diundang keluar dari aula pribadi, termasuk Stephen Lin. Hanya Li Xuan, Kai Juns dan bawahannya yang tersisa di aula pribadi. Di luar aula pribadi, banyak orang tidak tahu apa yang terjadi. Melihat Stephen Lin dan yang lainnya keluar, mereka datang dengan rasa ingin tahu untuk mencari tahu siapa yang menang. Hasilnya mengejutkan semua orang yang hadir. Stephen Lin memenangkan semua properti Li Xuan, dan Stephen Lin adalah mantan bos Zhou. Banyak orang sangat bingung mengapa Stephen Lin ingin bermain dengan Yi Rong, tetapi ini tidak menghalangi mereka untuk mengagumi 5 tubuh Stephen Lin, karena Stephen Lin membeli 235 dengan 8 miliar yuan, dan akhirnya membunuh Leopard K milik Li Xuan. Mulut ke mulut dari peserta lain. Operasi satu tangan ini bisa disebut klasik, meski banyak hal yang tidak dipahami orang dalam prosesnya, namun hasil akhirnya mencengangkan. Mengapa kamu berpura-pura? Tanya Natalie, berdiri di depan Stephen Lin. Stephen Lin merasa sedikit aneh, dan bertanya, apakah aku berpura-pura atau tidak, sepertinya itu bukan urusanmu, kan? Wajah Natalie membeku, dan dia merasa bahwa apa yang dikatakan Stephen Lin sepertinya masuk akal. Bagaimana kamu tahu dia milik macan tutul? Natalie mengubah topik pembicaraan. Berani bertaruh 250 juta, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak mungkin tangan kecil. Saya yakin tangannya adalah macan tutul, kata Stephen Lin. Kemungkinannya terlalu rendah, tanya Natalie. Tidak peduli seberapa rendah kemungkinannya, itu mungkin, kata Stephen Lin. Sulit dipercaya. Natalie hanya bisa menghela nafas, memegang tangan 235 untuk bertaruh bahwa seseorang mendapatkan macan tutul. Ini adalah permainan putus asa, dan tingkat kemenangannya mungkin kurang dari 1/10.000. Tetapi dengan tingkat kemenangan yang rendah, Stephen Lin bertemu dengannya begitu saja. Meja judi benar-benar penuh dengan legenda. Saat itu, pintu aula pribadi terbuka. Kai Juns keluar dari aula pribadi bersama bawahannya. Dia memegang dokumen di tangannya, sementara orang-orang di belakangnya membawa piring besar berisi kepingan emas. Selamat kepada Presiden Lin kami karena memenangkan puluhan miliar chip dan aset bernilai ratusan miliar. Kai Juns tersenyum dan menyerahkan dokumen itu kepada Stephen Lin. Stephen Lin melihat dokumen itu, dan dengan jelas menyatakan bahwa Li Xuan menyumbangkan semua asetnya kepada Stephen Lin, dan tanda tangan Li Xuan juga ada di dokumen itu. Ini cukup cepat, kata Stephen Lin. Kasino kami memiliki caranya sendiri untuk berurusan dengan orang yang tidak jujur, kata Kai Juns sambil tersenyum. Di mana Li Xuan? Stephen Lin bertanya. Segera keluar, kata Kai Juns. Begitu kata-kata itu jatuh, Li Xuan keluar dari aula pribadi dengan dukungan dari teman wanitanya. Wajah Li Xuan sangat pucat,
dan dia tampak seperti sangat ketakutan. Dia berjalan sangat lambat, dan tubuhnya masih gemetar. Sebagai tetua termuda di Aula Kingmu, Li Xuan sebenarnya masih dalam masa jayanya, dan di era ini, tidak ada yang bisa disebut orang tua sampai dia berusia 70 tahun. Tetapi pada saat ini, Li Xuan merasa seperti sedang sekarat. Mata semua orang tertuju pada Li Xuan, wajah Li Xuan pucat pasi, dan dia berjalan lewat di bawah tatapan orang-orang ini. Ketika dia datang ke sisi Stephen Lin, dia berhenti dan menatap lurus ke arah Stephen Lin. Pada akhirnya, apakah Sun Bai bekerja sama denganmu? Li Xuan bertanya. Menurutnya, alasan mengapa dia kalah dari Stephen Lin pasti karena bandar telah melakukan kesalahan, dan bandar itu milik Sun Bai, jadi hanya ada satu hasil akhir, yaitu Sun Bai masih bekerja sama dengan Stephen Lin. Keduanya bekerja sama untuk mengatur permainan dan memenangkan semua yang dia miliki. Bagaimana menurutmu? Stephen Lin bertanya dengan setengah tersenyum. Pada saat ini, dia pasti tidak akan mengakui atau menyangkal apapun yang dapat memberikan ruang imajinasi yang tak terhitung jumlahnya kepada Li Xuan. Yang paling ditakuti orang adalah berpikir membabi buta. Sekali berpikir membabi buta, orang itu mudah gila. Benar saja. Li Xuan mengkonfirmasi tebakannya setelah melihat ekspresi Stephen Lin. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa rekan Sun Bai itu akan mengkhianati kita. Stephen Lin, jangan mengira kamu seperti ini, pukul saja aku. Anda lupa, saya baru saja menggadaikan hak pengelolaan industri pertambangan emas hitam ke Venetian, selama saya meminta Zhao Qing dan yang lainnya untuk meminjam 2,5 miliar, saya masih dapat menebus hak pengelolaan saya atas industri pertambangan emas hitam. Ayo. Saya masih tetua Aula Kingmu, bahkan jika saya memiliki hutang besar, saya masih tetua Aula Kingmu. Petik 2. Setelah berbicara, Li Xuan berjalan lurus ke depan dengan wajah dingin, dan akhirnya menghilang di depan semua orang. Kamu akan segera pergi. Stephen Lin mencibir diam-diam. Semuanya, mari beri tepuk tangan lagi untuk Presiden Lin. Selamat untuknya karena telah memenangkan pertandingan malam ini. Teriak Kai Juns dengan keras untuk mengalihkan perhatian semua orang. Benar saja, perhatian semua orang berhasil dialihkan, dan mereka semua tersenyum dan memberi selamat kepada Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum, dan berkata kepada Natalie, pergi ke kamarku untuk mengambil keripik dariku. Petik 2. Ke kamarmu. Lebih menarik di kamarku. Stephen Lin tersenyum dan mengedipkan mata pada Natalie, lalu berbalik dan pergi. Natalie berdiri di sana, sedikit bingung. Berbicara secara logis, Stephen Lin menghabiskan 8 miliar untuk membeli kartunya, yang menyelamatkannya dari kerugian yang terlalu banyak. Stephen Lin adalah penyelamatnya, tetapi saat ini Stephen Lin memintanya untuk pergi ke kamarnya. Ini masih membuat Natalie sedikit takut. Dia sangat ketakutan. Khawatir jika Stephen Lin mengambil kesempatan untuk membuat tuntutan buruk padanya, apa yang akan dia lakukan? Untuk 8 miliar, bisakah dia menolak Stephen Lin? Jangan khawatir, Tuan Lin adalah orang yang baik. Kai Juns sepertinya tahu apa yang dipikirkan Natalie, dan berkata kepada Natalie sambil tersenyum. Kau mengenalnya dengan baik, tanya Natalie. Tidak apa-apa, kata Kai Juns sambil tersenyum. Melihat apa yang dikatakan Kai Juns, Natalie menghela nafas lega. Setelah itu, Natalie tidak terus tinggal di aula tingkat surgawi, tetapi memilih untuk meninggalkan aula tingkat surgawi dan kembali ke atas. Natalie tidak segera pergi ke Stephen Lin, tetapi kembali ke kamarnya untuk mandi. Dia tidak tahu mengapa dia mandi, mungkin karena dia berkeringat saat bermain kartu tadi. Singkatnya, Natalie mandi dengan nikmat, lalu berjalan keluar dari kamarnya menuju pintu kamar Stephen Lin. Bang bang bang. Natalie mengetuk pintu kamar Stephen Lin. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Stephen Lin berdiri di belakang pintu, menatap Natalie sambil tersenyum. Masuk, kata Stephen Lin. Natalie menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke kamar Stephen Lin.
Tata letak kedua kamar Presiden Suite hampir persis sama. Natalie berjalan ke ruang tamu dan sekilas melihat keripik di atas meja. Tumpukan keripik itu seperti gunung. Setidaknya ada puluhan miliar di dalamnya. Ini adalah sosok yang sangat menakutkan. Tumpukan keripik itu telah mencapai PDB tahunan sebuah kota kecil, dan saat ini, dia hanya sebagian kecil dari apa yang dimenangkan Stephen Lin dalam satu malam. Bagian besar lainnya ada dalam perjanjian itu. Duduklah, kata Stephen Lin kepada Natalie. Natalie mengangguk dan duduk di sofa, sementara Stephen Lin duduk berhadapan dengan Natalie. Karena rok yang dikenakannya, Natalie hanya bisa mengangkat kakinya agar tidak telanjang. Apa yang ingin kamu minum? Stephen Lin bertanya. Tidak, tidak. Natalie menggelengkan kepalanya. Stephen Lin tersenyum dan berkata, tenang, jangan terlalu gugup. Petik 2. Aku tidak gugup, kata Natalie. Keripik di atas meja hampir semuanya disumbangkan oleh Anda. Saya tidak menyangka Anda begitu kaya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Natalie melirik keripik di atas meja, merasa pahit, dan hanya bisa berkata, ini semua milikku. Petik 2. Apakah kamu benar-benar seorang bangsawan? Stephen Lin bertanya. Natalie mengangguk. Sepertinya karena kata bangsawan, Natalie membusungkan dadanya, seolah ingin membuat orang merasakan aura kebangsawanannya sebagai seorang bangsawan. Bangsawan murni sekarang jarang, apakah kamu punya tanah di rumah? Stephen Lin bertanya. Ya. Natalie mengangguk lagi. Anak buah ayahnya memang memiliki wilayah kekuasaan yang luas. Maka sepertinya judulnya tidak kecil, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Tuan Lin, pertama-tama, selamat telah memenangkan permainan, dan kedua, saya ingin berterima kasih kepada Anda karena telah menghabiskan begitu banyak uang untuk kartu saya. Meskipun pada akhirnya kartu saya memenangkan Anda, tetapi Anda tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang. Saya tahu Anda ingin saya menebus aset yang saya gadaikan, kata Natalie. Apakah itu hanya ucapan terima kasih? Stephen Lin bertanya. Wajah Natalie membeku, dan dia berkata, Tuan Lin, saya tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda. Saya berjanji kepada Anda bahwa dengan kemampuan saya akan melakukan yang terbaik untuk Anda. Tuan Lin, saya yakin Anda pasti seorang bangsawan tuan-tuan, kamu. Petik 2. Berhenti. Stephen Lin mengangkat tangannya untuk menghentikan kata-kata Natalie selanjutnya. Natalie hanya bisa tutup mulut. Aku sama sekali bukan bangsawan, sejujurnya, dalam 20 tahun pertama hidupku, aku hanya seorang bajingan rendahan. Aku tidur di toilet, makan makanan yang tidak enak, segala macam hal yang harus dialami oleh orang rendahan. Aku telah mengalami segalanya, jadi jangan katakan aku bangsawan, apalagi seorang pria, aku hanya bajingan rendahan, kata Stephen Lin. Natalie memandang Stephen Lin dengan heran, dia tidak tahu apa-apa tentang Stephen Lin, jadi ketika dia mendengar Stephen Lin membicarakan hal ini, dia sangat terkejut. Saya adalah orang yang menyukai semua hal indah, uang, makanan, anggur, dan keindahan. Selama saya menemukan hal-hal ini, saya tidak akan melepaskannya dengan mudah, kata Stephen Lin. Natalie menegangkan tubuhnya dengan gugup, dan baru saja membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Stephen Lin berkata, kamu tunggu aku di sini, aku akan mandi, dan aku akan segera kembali. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin bangun dan berjalan ke kamar mandi. Mandi. Natalie tidak menyangka bahwa Stephen Lin telah mempercepat proses mandi. Dia berkata dengan canggung, Tuan Lin, kalau begitu, maka saya akan kembali lagi nanti. Petik 2. Stephen Lin berjalan ke kamar mandi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan memutar kamar mandi pintunya tertutup. Dengan keras, tubuh gugup Natalie bergetar. Bab 915. Suara air terdengar dari kamar mandi. Natalie melihat keripik di depannya, lalu ke kamar mandi, merasakan jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Pada saat yang sama, di suite lain,
Li Xuan memegang telepon di tangannya dan berkata, Zhao Qing, Sun Bai pasti mengkhianati kita, kamu harus memutuskan masalah ini untukku. Sun Bai. Aku tidak menyangka dia melakukan ini. Suara itu penuh semangat membunuh niat. Sekarang saya membutuhkan 25 miliar untuk menebus hak pengelolaan saya atas industri pertambangan emas hitam. Tolong kirimkan saya uang secepatnya, agar hak pengelolaan tidak diambil oleh Kai Jun setelah batas waktu habis. Li Xuan dikatakan, aku bisa meminjamkanmu uang ini, tapi aku ingin kamu memberiku setengah dari hak manajemen, kata Zhao Qing. Zhao Qing, bukankah seperti ini? Kita berada di kapal yang sama. Teriak Li Xuan bersemangat ketika mendengar kata-kata Zhao Qing. Kita memang berada di kapal yang sama, tetapi uang tunai 25 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Juga sangat berisiko bagi saya untuk mengeluarkan uang ini. Oleh karena itu, saya ingin Anda memberi saya setengah dari hak pengelolaan emas hitam. Industri pertambangan, kata Zhao Qing. Zhao Qing, bajingan, kamu benar-benar memanfaatkan api untuk merampok. Setengah dari hak pengelolaan industri pertambangan emas hitam jauh lebih dari 25 miliar yuan. Kata Li Xuan dengan gigi terkatup. Tapi 25 miliar sekarang memungkinkan Anda untuk menebus hak pengelolaan industri pertambangan emas hitam, kata Zhao Qing. Oke. Li Xuan mengertakkan gigi dan berkata, hal terpenting baginya saat ini adalah menebus hak pengelolaan industri pertambangan emas hitam. Bahkan jika dia dirampok oleh Zhao Qing, dia hanya bisa akui. Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan uang sekarang, dan itu akan siap dalam 3 jam, kata Zhao Qing. Oke, aku akan menunggu uangmu, kata Li Xuan. Tidak perlu menunggu, apa yang harus ditunggu? Sebuah suara tiba-tiba datang dari sisi Li Xuan. Li Xuan menoleh tiba-tiba dan melihat wajah yang dikenalnya. Stephen Lin. Li Xuan berteriak ngeri. Di ujung lain telepon, Zhao Qing mendengar tangisan Li Xuan, dan dengan cepat bertanya, ada apa? Li Xuan tidak menjawab kata-kata Zhao Qing, karena saat ini dia sudah dicekik oleh Stephen Lin. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan memberi Anda waktu untuk menebus hak pengelolaan industri pertambangan emas hitam? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Mata Li Xuan terbuka lebar, dan dia terus mematahkan tangan Stephen Lin dengan tangannya, mencoba melepaskan tangan Stephen Lin, tetapi dengan kekuatan Stephen Lin, bahkan jika 100 Li Xuan datang, tidak mungkin mematahkan tangan Stephen Lin. Stephen Lin mengambil ponsel Li Xuan, dan berkata kepada Zhao Qing di ujung lain ponsel, Li Xuan adalah yang pertama, bukan yang terakhir, serahkan kekuatan di tangannya dan dapatkan kematian yang baik, atau tunggu saja aku akan menyingkirkanmu satu persatu. Petik 2. Stephen Lin, beraninya kamu, teriak Zhao Qing dengan marah. Dengan sekali klik, leher Li Xuan dipotong oleh Stephen Lin, dan Li Xuan benar-benar mati. 5 tetua Qing Mutang meninggal saat itu, di tangan Stephen Lin. Stephen Lin menutup ponsel Li Xuan dan membuangnya ke samping, lalu mengambil kain dan menyeka sidik jari di leher tetua kelima. Setelah melakukan ini, Stephen Lin berjalan ke balkon, dan menghilang di malam hari dalam beberapa kedipan. Di sisi lain, ibu kota Kekaisaran. Hubungi polisi. Segera lapor ke polisi kota Australia, Stephen Lin membunuh Li Xuan, cepatlah. Perintah lawan Zhao Qing yang bersemangat. Segera, seseorang mengangkat telepon dan berjalan ke samping. Juga, temukan putra Li Xuan untukku, segera. Zhao Qing memerintahkan bawahannya lagi, dan setelah itu, beberapa bawahannya mengikuti perintah dan mundur. Pasar Australia. Setelah Stephen Lin mandi, dia keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk. Stephen Lin tidak menghindar sama sekali, dan hanya duduk di depan Natalie. Napas gugup Natalie menjadi berat. Ambil keripikmu dan kembali, kata Stephen Lin. Hah? Natalie membeku sesaat, bertanya-tanya apakah dia mengalami halusinasi pendengaran. Ambil keripikmu dan kembali. Stephen Lin mengulangi kata-katanya sendiri. Kau
Biarkan aku kembali seperti ini, tanya Natalie. Kalau tidak, apakah Anda ingin menahan Anda untuk makan malam? Atau apakah Anda ingin tinggal dan berbicara dengan saya tentang cita-cita Anda dalam hidup? Tanya Stephen Lin. Tidak, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Natalie bergegas mengambil keripik di atas meja sambil berbicara. Kamu dan aku tidak benar-benar memiliki banyak hubungan, tapi bagaimanapun, kita bermain kartu bersama 2 kali, jadi. Izinkan aku memberimu nasihat, kata Stephen Lin. Ada apa? Tanya Natalie. Game apapun yang Anda anggap sebagai game yang luar biasa telah menulis naskahnya. Mungkin ada beberapa keajaiban di meja judi, tetapi kebanyakan terjadi begitu saja sesuai dengan naskahnya. Misalnya, malam ini, Anda mengira saya memegang 235 itu adalah keajaiban untuk mengalahkan macan tutul, tetapi sebenarnya, saya sudah tahu hasilnya sejak awal permainan. Ini adalah kebenaran dari permainan barusan. 10 taruhan dan 10 cheat. Semua taruhan adalah kebohongan. Tidak ada yang seperti itu. Sebagai judi kecil-kecilan, ada yang namanya judi atau bukan judi. Anda pikir Anda bisa bermain sedikit, kalah sedikit, tapi nyatanya tidak ada yang bisa benar-benar mengendalikan keserakahan Anda. Ayolah, sekecil apapun taruhannya, Anda mungkin kehilangan kekayaan Anda. Di meja judi, Anda hanya kehilangan lebih dari yang Anda kalah, dan Anda tidak pernah menang. Jika Anda ingin menang, hanya ada satu cara untuk pergi, dan itu tidak pernah berjudi. Kata Stephen Lin serius. Tangan Natalie berhenti di atas keripik. Kata-kata Stephen Lin memukul hatinya dengan keras. Pada awalnya, dia juga berpikir bahwa dia dapat mengendalikan keserakahannya, tetapi ketika keserakahan itu muncul, dia menekan semua kekayaannya tanpa ragu-ragu. Dia ingat ketika Li Xuan menekan 25 miliar. Betapa putus asa dan tidak berdayanya dia saat itu, baru pertama kali dia merasakan kengerian judi. Saat itu, dia berpikir jika dia bisa melakukannya lagi, dia pasti tidak akan berjudi. Sekarang, semuanya tampak benar-benar dimulai dari awal lagi. Dia hanya memiliki keripik tawar di matanya, sehingga dia lupa apa yang dia pikirkan saat itu. Jika Stephen Lin tidak mengatakan ini, mungkin dalam 2 hari, dia akan pergi ke kasino untuk bermain lagi. Itu saja untuk saat ini, sampai jumpa lagi jika kamu memiliki takdir, kata Stephen Lin. Natalie menarik napas dalam-dalam, memandang Stephen Lin dan berkata, terima kasih telah mengingatkan saya pikir, mulai sekarang, saya tidak akan pernah terlibat dalam perjudian lagi. Tentang itu sendiri, Stephen Lin tersenyum. Saya akan mengambil uang itu sekarang, seolah-olah saya meminjamnya dari Anda, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda di masa mendatang, kata Natalie. Terserah kamu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Natalie menyimpan keripiknya dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawanya. Dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah berjudi dengan siapapun lagi. Saat itu, bang bang bang, ada ketukan di pintu. Tolong buka pintunya, kata Stephen Lin. Apa kau tidak akan berpakaian? Tanya Natalie. Saya memakai handuk mandi, dan saya tidak telanjang, kata Stephen Lin. Natalie tersenyum canggung, berjalan ke pintu dan membukanya. Di luar pintu, sekelompok petugas polisi Australia bergegas masuk, memegang berbagai senjata di tangan mereka. Apa yang kau lakukan? Tanya Natalie dengan kening berkerut. Kami adalah petugas polisi dari kota Australia. Kami baru saja menerima laporan bahwa Tuan Li Xuan, yang berasal dari ibu kota kekaisaran di sebelah, dibunuh di dalam suite. Laporan tersebut mengatakan bahwa pembunuhnya adalah Stephen Lin, pemilik dari suite ini. Tuan Stephen Lin, mohon terima penyelidikan kami, kata pria terkemuka itu. Tidak mungkin, kata Natalie bersemangat, Tuan Lin telah bersamaku selama ini, bagaimana dia bisa membunuh seseorang? Anda bisa bersaksi untuk Tuan Lin sebagai saksi, tetapi sekarang kita harus meminta Tuan Lin untuk membantu kami dalam penyelidikan kami, kata pria terkemuka itu. Li Xuan terbunuh.
Stephen Lin berdiri dan bertanya dengan heran. "Ya, Tuan Lin, tolong berpakaian dan ikut dengan kami," kata pria terkemuka itu. Ini benar-benar mengerikan. Li Xuan terbunuh. Saya akan mengganti pakaian saya sekarang. Sebagai warga negara yang taat hukum, saya sangat bersedia membantu Anda dalam penyelidikan, kata Stephen Lin. Apakah kamu punya bukti untuk membiarkan seseorang bekerja sama dengan penyelidikanmu? Tanya Natalie. Seseorang menuduh Tuan Lin, kata pria terkemuka itu. Tuduhan. Apa dia punya bukti? Tanya Natalie. Nyonya, tolong jangan halangi kami untuk menegakkan hukum. Pria terkemuka itu berkata dengan wajah gelap, sedikit tidak puas dengan omong kosong Natalie. Bagus sekali. Natalie mencibir, dan berkata, karena aku bisa bersaksi untuk Tuan Lin sebagai saksi, maka aku akan pergi ke kantor polisi bersamamu. Petik 2. Ini adalah kebebasanmu, kata pria terkemuka itu. Tidak butuh waktu lama bagi Stephen Lin untuk mengganti pakaiannya, dan kemudian dia dibawa pergi dari Hotel Venetian bersama Natalie. Bos, Tuan Lin dibawa pergi oleh polisi. Petik 2. Di kantor bos Hotel Venetian, seorang bawahan berdiri di depan Kai Juns dan berkata. Begitu. Kai Juns mengangguk, tidak terkejut sama sekali, dia mengangkat telepon dan menelepon. Tuan Kepala, saya Kai Juns. Salah satu tamu terhormat saya baru saja dibawa pergi oleh polisi. Kai Juns mengatakan sesuatu kepada orang di ujung telepon sambil memegang telepon. Di sisi lain, Stephen Lin dan Natalie dikirim ke kantor polisi. Kantor polisi ini sebenarnya hanya berjarak beberapa ratus meter dari Venetian, dan hanya butuh 1 menit untuk sampai ke sana dengan mobil. Keduanya dikirim ke kantor polisi, dan kemudian Stephen Lin dibawa pergi sendirian dan dikirim ke ruang interogasi. Beberapa petugas polisi duduk berhadapan dengan Stephen Lin dan mulai menanyai Stephen Lin. Namun, tidak lama setelah pemeriksaan, seorang asing berjas masuk di bawah pimpinan petugas polisi. Halo, Tuan Lin, saya pengacara pribadi Mes. Natalie. Saya dari Asosiasi Pengacara Keluarga Huang Kerajaan Korup. Mulai sekarang, Anda memiliki hak untuk tetap diam, dan saya akan menjawab semua pertanyaan Anda. Orang asing tersenyum pada Stephen Lin berkata. Stephen Lin tertegun sejenak, dia tidak menyangka gerakan Natalie begitu cepat. Petugas, pria ini adalah tamu terhormat Tuan Rian Portman, Adipati Bauhinia di negara kita yang korup. Adipati Bauhinia sangat prihatin dengan penahanan ilegal Tuan Lin, kata orang asing itu kepada beberapa petugas polisi di sebelahnya. Beberapa orang itu saling memandang. Ini adalah pengacara dari Royal Bar Association, itu adalah pengacara. Begitu Anda ditangkap oleh orang seperti ini atas apa yang Anda katakan atau lakukan, itu pasti akan merusak reputasi Anda. Saat ini, pintu ruang interogasi dibuka, dan serif kantor polisi masuk dengan seorang pria berjas. Tuan Lin, saya sekretaris Tuan Pemimpin. Tuan Pemimpin meminta saya untuk membawa Anda keluar dari sini, kata pria berjas itu. Kerah khusus. Polisi yang hadir semuanya tercengang, itu adalah pemimpin tertinggi kota Australia. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.